Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah. Dua-dua peperangan dihadiri. Tapi luar biasa nih, perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000 orang. 4.000, ini luar biasa nih. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya. Karena kalau 250.000, 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja. Cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang. Gimana caranya nih? Lihat kekuatan musuh, mata-mata bermas sudah kesana sini. Lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk. Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar. Ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan. Minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu. Nggak usah lebih dari 12.000. Walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janji itu. Kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana. Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang, oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut. Suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu alam siapa ini. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang. Yang kekuatan mereka adalah 4.000. Setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Miqdad. Miqdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia. Ini juga orang yang sangat pemberani. Nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan, karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu majma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama. Dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan. Nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu. Dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya.
Disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau cuma jerang, lihat ini pasukan sedikit segelintir 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan. Ya sudah 7 bulan kita kempung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang. Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat kayak kita sekarang ini, tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah apa namanya, seperti lumpur panas, bukan timah, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh gitu kan. Tapi seperti itulah Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri, dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong, lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik, kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih, naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak-abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam. Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu, Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya. Itu semua masuk Islam justru kena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian, karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati, berhasil kayak sekarang menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad.